Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat dan kesehatan bagi kita semuanya. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang terhormat Bapak Haji Uweng Rianto, SPD, MPD. Perkenalkan, saya Dea Kurniawati yang akan bertugas sebagai moderator. Di sini, saya bersama teman saya akan memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam mengenai materi kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia. Adapun anggota kelompok saya terdiri dari Cindy. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya, penyampaian materi. Saya persilahkan kepada teman saya, Cindy, untuk menjelaskan materi yang pertama. Kepadanya, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Amelia. Di sini saya akan memaparkan materi tentang masa keemasan Islam pada masa dinasti Abbasiyah dan Umayyah II. Masa dinasti Abbasiyah. 1. Ilmu pengetahuan. Kota-kota seperti Baghdad menjadi pusat pembelajaran ilmuwan muslim seperti Al-Kinzi, Al-Razi, dan Al-Farabi membuat kemajuan besar dalam bidang matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. 2. Sastra. Penyair seperti Al-Mutanabi dan Abu Nuwas menghasilkan karya-karya indah yang mempengaruhi sastra selama berabad-abad. 3. Perdagangan. Kekhalifahan Abbasiyah memfasilitasi perdagangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi dan perkembangan kota-kota. 4. Arsitektur. Pembangunan monumen ikonik seperti Masjid Samarinda dan Istana Alhambra di Spanyol. 5. Pendidikan. Berdirinya madrasah atau sekolah Islam yang memberikan pendidikan ilmu agama dan ilmu pengetahuan kepada orang banyak. Masa Umayyah II. 1. Dinasti Umayyah pertama lebih dikenal sebagai masa kekuasaan awal Islam di bawah pemerintahan para khalifah pertama seperti Umar bin Al-Khattab dan Utsman ibnu Affan. 2. Dinasti Umayyah kedua yang juga dikenal sebagai Umayyah di Spanyol adalah cabang dari dinasti Umayyah yang memerintah wilayah Al-Andalus Spanyol. Islam juga memiliki monumen keemasan dalam bidang seni arsitektur dan ilmu pengetahuan. Contohnya terkenal dari masa ini adalah Alhambra di Granada. Masa keemasan Islam pada masa dinasti Abbasiyah dan Umayyah II. Masa keemasan Islam pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah mencakup perkembangan ilmiah, budaya, dan ekonomi. Dinasti Umayyah pada tahun 661 sampai 750 Masehi terkenal dengan ekspansi wilayah Islam hingga mencapai puncaknya. Sementara itu, dinasti Abbasiyah pada tahun 750 sampai 1258 Masehi menonjol dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan perdagangan. Di bawah pemerintahan Abbasiyah, kota-kota seperti Baghdad menjadi pusat pembelajaran, menarik ilmuwan, filsuf, dan ahli matematika dari berbagai kebudayaan. Perpustakaan besar Baghdad, House of Wisdom, menjadi tempat pengumpulan dan terjemahan karya-karya klasik dari budaya Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Selain itu, sektor ekonomi berkembang melalui perdagangan dan pertanian yang maju. Selama periode ini, perkembangan seni dan arsitektur Islam juga mencapai puncaknya dengan pembangunan masjid-masjid megah dan istana-istana yang menggabungkan keahlian arsitektur dari berbagai budaya. Secara keseluruhan, masa keemasan ini mencerminkan pencapaian tinggi dalam berbagai bidang, memberikan kontribusi besar terhadap peradaban dunia pada saat itu. B. Perkembangan pemikiran. 1. Zaman awal Islam. Pada awal Islam, pemikiran lebih fokus pada perkembangan ajaran agama Islam dan praktik-praktik keagamaan seperti Al-Quran, Hadis, Tauhid, dan Risalah. 2. Zaman klasik abad 8-13 Masehi terjadi puncak pemikiran Islam. Para
cendekiawan seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali membuat kontribusi besar terutama dalam bidang filsafat, etika, kedokteran, dan ilmu pengetahuan. Mereka mencoba menggabungkan pemikiran Yunani klasik dengan pemikiran Islam. 3. Zaman pertengahan abad 14-18 Masehi, periode ini mencakup lebih banyak variasi dan aliran termasuk teologi seperti aliran Asy'ari dan Maturidi. Seperti sufisme tasawuf, berbagai mazhab hukum Islam juga berkembang selama waktu ini. 4. Kontrak dengan dunia barat. Terjadi kontrak antara dunia Islam dan barat mengakibatkan pertukaran pemikiran dan pengetahuan. Ibnu Sina menjadi dasar bagi ilmu pengetahuan Eropa. 5. Perkembangan metode abad 19 dan seterusnya. Pada abad ke-19, pemikiran Islam menghadapi tantangan baru akibat kolonialisme dan modernisasi. Nanti dari 4 ke 5-nya cut dulu ya dari Eropa. 5. Perkembangan metode abad ke-19 dan seterusnya. Pada abad ke-19, pemikiran Islam menghadapi tantangan baru akibat kolonialisme dan modernisasi. Pemikiran ini dikenal sebagai pemikiran reformasi Islam dan mempengaruhi perkembangan intelektual di seluruh dunia Islam. 6. Pemikiran kontemporer. Pemikiran Islam terus berkembang dan beradaptasi dengan realisasi dunia modern. Ini termasuk perdebatan tentang demokrasi, hak asasi manusia, ekonomi Islam, feminisme dalam Islam, dan isu-isu sosial yang berkaitan dengan zaman sekarang. Perkembangan pemikiran dalam dunia Islam pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah sangat beragam dan mencakup berbagai bidang seperti filsafat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Beberapa tokoh terkemuka dan peristiwa penting. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Cindy yang telah memaparkan penjelasannya. Selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan saya sampaikan. Baik, saya akan meneruskan penjelasan dari Saudara Cindy. Poin selanjutnya yaitu ada sejarah pemikir-pemikir Islam. Di antaranya yaitu Ibnu Sina, Al-Farabi, dan Ibnu Khaldun. Ibnu Sina ia hidup pada abad ke-10, seorang cendekiawan Persia yang dikenal atas karyanya dalam bidang filsafat dan ilmu kedokteran. Karyanya yaitu Kitab Hukum Ilahi dan Kitab Sifah menjadi karya penting dalam sejarah filsafat Islam. Selanjutnya yaitu ada Al-Farabi. Ia hidup pada abad ke-9, seorang filsafat dan ilmuwan Muslim terkenal. Ia dikenal sebagai Al-Farabi di Barat. Karyanya mencakup etika, politik, dan musik. Dan ia memainkan peran penting dalam menyatukan pemikiran Aristoteles dengan pemikiran Islam. Selanjutnya yaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah seorang sejarawan dan filsafat muslim yang hidup pada abad ke-14. Karyanya yang terkenal adalah Muqaddimah yang membahas sejarah, sosiologi, dan ilmu politik. Ia memengaruhi pemikiran sejarah modern. Selanjutnya itu ada Al-Ghazali, adalah seorang cendekiawan Islam yang hidup pada abad ke-11. Ia dikenal karena memainkan peran penting dalam mencoba menyatukan filsafat dengan teknologi Islam. Karyanya yaitu Tahafut al-Falasifah yang membahas konflik antara filsafat dan teologi dan teknologi. Ada banyak pemikir lain dalam sejarah pemikiran Islam, dan masing-masing dari mereka memiliki kontribusi yang berharga dalam perkembangan pemikiran dan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam. Poin selanjutnya itu persinggungan filsafat Islam dan filsafat Barat. Persinggungan antara filsafat Islam dan Barat merupakan bidang studi yang menarik dalam dunia filsafat. Terdapat beberapa titik persamaan dan perbedaan antara keduanya. Persamaannya yaitu ada logika dan etika. Sedangkan perbedaannya yaitu dari sumber otoritas. Filsafat Islam cenderung berlandaskan pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama, sementara filsafat Barat mengandalkan pemikiran filosofis dan rasionalis. Selanjutnya ada metode dan bahasa. Filsafat Barat sering menggunakan metode empiris
sementara filsafat Islam lebih mengutamakan penafsiran teks-teks agama. Lalu, konsep ketuhanan. Filsafat Islam memiliki konsep ketuhanan yang kuat, sementara filsafat Barat memiliki sejarah pemikiran teistik dan ateistik yang beragam. Selanjutnya itu ada epistemologi, yaitu pendekatan pemahaman tentang pengetahuan. Berbeda di kedua tradisi dengan pengaruh besar dari pemikiran Aristoteles di Barat dan Al-Farabi dan Averroes di dunia Islam. Persinggungan ini sering menghasilkan dialog intelektual yang kaya dan banyak filsafat Islam dan Barat telah saling memengaruhi satu sama lain dalam perkembangan pemikiran filosofis. Contohnya, pemikiran Aristoteles dan Plato berpengaruh pada pemikiran filsafat Islam, sementara pemikiran Ibnu Sina dan Ibnu Rus memengaruhi filsafat Barat melalui terjemahan karya-karya mereka ke bahasa Latin. Oke, saya cukupkan untuk pemaparan materinya. Selanjutnya di sini saya akan memberikan kesimpulan dari kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia, yaitu bahwa dalam Islam telah berperan besar dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, dan sistem hukum. Sejarah Islam mencatat kontribusi penting dalam perkembangan matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Selain itu, perkembangan arsitektur masjid dan kota-kota berbasis geometri menunjukkan warisan seni dan rekayasa yang penting. Sistem hukum Islam juga memberikan dasar bagi perkembangan hukum di berbagai negara. Secara keseluruhan, kontribusi Islam telah membentuk peradaban dunia dan mewariskan pengetahuan berharga untuk generasi selanjutnya. Demikian pemaparan dari kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutupan, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri pemaparan kali ini. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di kota Batu. Kuucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.